Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinta Mutia Bangun dan saya merupakan mahasiswi dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik dari Universitas Diponegoro kelas A dengan NIM 400113216500037. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asuransi pengangkutan barang. Baik, untuk yang pertama itu ada definisi asuransi secara umum. Jadi, asuransi itu merupakan kontrak yang mengikatkan pihak asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, ataupun kejadian tertentu dengan imbalan pembayaran premi. Nah, tujuan utama dari asuransi ini adalah untuk melindungi tertanggung dari risiko finansial yang tidak terduga ataupun besar. Untuk asuransi sendiri ini umumnya mencakup berbagai jenis, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi jiwa, dan asuransi properti. Dan untuk prosedur klaim dan ketentuan asuransi ditetapkan dalam polis yang merupakan kontrak antara pihak asuransi dengan tertanggung. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai asuransi pengangkutan barang di bidang logistik. Jadi, asuransi pengangkutan barang merupakan bentuk asuransi yang melindungi pemilik barang atau pengirim terhadap risiko kerugian atau kerusakan barang selama proses pengangkutan, baik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini sangat penting dalam industri logistik karena dalam mengatasi risiko yang timbul selama pengiriman barang melalui berbagai mode transportasi seperti laut, udara, maupun juga darat. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis asuransi pengangkutan barang. Untuk yang pertama itu ada asuransi all risk atau asuransi semua risiko. Jadi asuransi ini itu konsepnya melindungi hampir semua risiko selama pengangkutan, kecuali yang dikecualikan secara khusus. Nah, asuransi semua risiko ini memiliki keuntungan tersendiri yaitu cakupan yang cukup luas dan juga fleksibel. Namun di samping memiliki keuntungan, asuransi ini memiliki keterbatasan yaitu biasanya asuransi ini memiliki premi lebih tinggi karena cakupan yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada asuransi Institute Cargo Clauses ABC. Untuk yang A itu meliputi risiko luas seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian, dan juga bencana alam. Kemudian yang B itu ada cakupan lebih terbatas, hanya fokus pada risiko utama seperti kebakaran maupun ledakan. Dan untuk yang C, cakupan paling terbatas hanya meliputi risiko inti seperti kebakaran. Nah, keuntungan dari asuransi Institute Cargo Clauses ini adalah pilihan cakupan sesuai dengan tingkat risiko dan biaya. Kemudian keterbatasannya yaitu risiko tertentu tidak dilindungi tergantung pada jenis cakupan yang dipilih. Kemudian yang ketiga itu ada asuransi Delay in Start Up atau DSU, itu melindungi terhadap kerugian akibat keterlambatan memulai operasi karena kerusakan pada fase konstruksi atau pengiriman. Nah, keuntungan dari asuransi Delay in Startup ini adalah ganti ruginya untuk biaya-biaya seperti biaya sewa atau alternatif atau kehilangan pendapatan. Kemudian, di samping itu juga memiliki keterbatasan, yaitu memerlukan dokumentasi kuat mengenai keterlambatan dan juga kerugian yang dialami. Lalu yang keempat itu ada asuransi stock throughput atau STP, yaitu asuransi yang menggabungkan antara asuransi pengangkutan dan juga gudang untuk melindungi barang selama proses pengangkutan dan penyimpanan. Dan keuntungan dari asuransi jenis ini itu administrasinya lebih sederhana dan juga perlindungannya komprehensif. Namun, di samping itu juga memiliki keterbatasan, yaitu premi dapat lebih tinggi karena cakupan yang luas atau seluruh proses logistik. Kemudian yang terakhir ada asuransi freight liability atau tanggung jawab pengangkutan. Asuransi ini melindungi terhadap tanggung jawab hukum atas kehilangan atau kerusakan barang kepada pihak ketiga selama pengangkutan. Keuntungannya yaitu mengurangi risiko hukum dan keuangan dari klaim pihak ketiga. Dan keterbatasannya yaitu hanya melindungi tanggung jawab pengangkutan bukan barang secara langsung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.